Hai semua, kami dari Binary Branch dari mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kami akan berbagi tutorial seru tentang cara menghidupkan sebuah web server di dalam komputer kalian. Kita akan menggunakan VirtualBox sebagai wadah dan Ubuntu sebagai sistem operasinya. Tonton terus ya, dan buktikan bahwa membangun server itu tidak serumit yang kalian bayangkan. Let's dive in. Pada video ini kita akan melalui serangkaian langkah awal untuk melakukan konfigurasi dasar pada sistem operasi yang akan dijadikan server. Proses dimulai dari tampilan awal instalasi di mana pengguna diminta memilih bahasa dan pengaturan wilayah. Pemilihan bahasa ini penting karena akan menentukan bahasa antarmuka serta pesan-pesan sistem selama instalasi berlangsung. Selanjutnya, pengguna diarahkan untuk membuat akun administrator. Pada bagian ini, nama pengguna dan kata sandi yang kuat harus ditentukan karena akun ini akan digunakan untuk mengelola seluruh sistem. Pembuatan akun admin ini merupakan langkah kritis untuk menjaga keamanan sistem. Kemudian kita memasukkan tahap konfigurasi jaringan. Pengguna memilih tipe konfigurasi static IP bukan DHCP karena server membutuhkan alamat IP yang tetap agar dapat diakses dengan konsisten. Pada tahap ini pengguna mengisi alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS server. Semua informasi ini harus benar agar server dapat terhubung dengan jaringan lokal maupun internet. Setelah semua data terisi dengan benar, sistem menampilkan ringkasan konfigurasi pengguna. Kemudian menekan tombol finish untuk menerapkan semua pengaturan. Dengan demikian konfigurasi awal sistem berhasil dilakukan dan server siap melanjutkan ke pengaturan berikutnya. Kita berfokus pada pembaruan sistem serta pengecekan konfigurasi jaringan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjalankan perintah sudo apt update untuk memperbarui daftar paket dari repositori. Sistem akan meminta kata sandi pengguna sebagai bentuk autentikasi sebelum menjalankan perintah administrasi. Setelah pembaruan daftar paket selesai, pengguna menginstal paket tambahan bernama nettools menggunakan perintah sudo apt install nettools -y. Paket ini sangat berguna karena menyediakan perintah penting seperti ifconfig yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi jaringan. Setelah instalasi berhasil, pengguna menjalankan perintah ifconfig. Pada layar terlihat beberapa informasi penting seperti antarmuka jaringan utama @0, alamat IP yang digunakan, alamat broadcast, subnet mask, serta alamat IPv6 jika tersedia. Informasi dari antarmuka loopback juga ditampilkan sebagai bagian dari konfigurasi standar sistem. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa server memiliki alamat IP yang benar dan dapat berkomunikasi di dalam jaringan. Setelah konfigurasi jaringan berhasil diverifikasi, sistem siap menuju instalasi komponen berikutnya.
Video memperlihatkan proses instalasi kernel baru pada sistem. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang bertugas mengelola perangkat keras dan menjalankan layanan penting. Instalasi kernel biasanya dilakukan untuk meningkatkan performa, mendapatkan fitur terbaru, atau memperbaiki celah keamanan. Proses dimulai dengan sistem menyiapkan paket kernel yang akan diinstal. Kemudian sistem melakukan proses unpacking, yaitu mengekstrak file-file kernel dari paket sumber. Sejumlah modul kernel kemudian dipasang, diikuti dengan pembuatan intrams, yaitu kumpulan file penting yang dibutuhkan sistem saat proses booting berlangsung. Pada tahap selanjutnya, sistem memperbarui booting loader, yaitu grup, agar mengenali versi kernel baru yang telah diinstal. Bootloader inilah yang akan menentukan kernel mana yang digunakan saat sistem dinyalakan. Setelah semua proses selesai, sistem menampilkan pesan bahwa instalasi kernel telah berhasil. Agar kernel baru bisa digunakan sepenuhnya, pengguna perlu melakukan reboot pada tahap berikutnya. Di video ini, proses reboot dilakukan untuk mengaktifkan kernel baru yang telah dipasang pada video sebelumnya. Ketika perintah reboot dijalankan, sistem mulai menghentikan seluruh layanan yang sedang berjalan, seperti layanan jaringan, proses sistem, layanan file system, dan proses daemon lainnya. Setelah semua layanan berhasil dihentikan, sistem masuk ke proses restart. Pada saat booting ulang, menu bootloader group akan muncul secara otomatis. Kernel baru yang telah diinstal biasanya dipilih sebagai default, sehingga pengguna tidak perlu melakukan pemilihan secara manual. Setelah memilih kernel, sistem mulai memuat modul-modul penting dan mengaktifkan layanan inti. Barisan teks akan muncul di layar, menandakan bahwa sistem sedang memuat konfigurasi jaringan, perangkat keras, serta servis-servis yang dibutuhkan. Proses booting berakhir ketika layar login muncul. Pada tahap ini, pengguna memasukkan username dan kata sandi untuk masuk ke dalam sistem. Dengan demikian, kernel baru telah aktif dan server siap digunakan kembali untuk proses instalasi berikutnya.
Pada video ini fokusnya adalah pada instalasi Apache 2, yaitu web server yang banyak digunakan di berbagai lingkungan server. Proses dimulai dengan memperbarui repositori agar sistem menggunakan paket terbaru. Pengguna kemudian menjalankan perintah sudo apt install Apache 2 untuk memulai install. Sistem akan menampilkan jumlah paket dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan persetujuan pengguna, proses instalasi pun berjalan secara otomatis. File konfigurasi, modul Apache, dan layanan pendukung dipasang ke dalam sistem. Setelah instalasi selesai, layanan Apache 2 langsung aktif dan berjalan sebagai sebuah service. Ini berarti server sudah siap menerima akses dari browser melalui protokol HTTP. Instalasi Apache 2 merupakan langkah paling penting dalam pembuatan server web karena akan menjadi fondasi dari layanan web yang akan dibangun selanjutnya. Video ini memperlihatkan proses pengujian Apache 2 untuk memastikan bahwa web server telah berjalan dengan benar. Proses dimulai dengan mengecekkan alamat IP server menggunakan perintah IPA atau ifconfig. Alamat IP ini dibutuhkan untuk menguji koneksi menggunakan browser. Setelah mengetahui IP server, pengguna membuka browser lalu mengetikkan alamat IP tersebut pada bilah URL. Jika instalasi berhasil, halaman default Apache 2 akan muncul, menampilkan pesan "It works" atau halaman default lainnya. Ini menandakan bahwa server telah berfungsi dengan baik dan bisa menerima permintaan dari klien. Langkah berikutnya adalah mengubah tampilan layanan default Apache. Pengguna membuka terminal dan mengedit file index.html yang berada di direktori /for/www/html/. Melalui editor teks seperti Nano, pengguna menghapus isi default dan menggantinya dengan teks atau HTML sederhana. Setelah file disimpan, pengguna kembali ke browser dan melakukan refresh. Hasilnya, tampilan halaman web berubah sesuai isi baru yang telah ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa web server tidak hanya berjalan, tetapi juga siap digunakan untuk menghost web statis maupun dinamis.
Pada video ini dilakukan konfigurasi firewall menggunakan UFW, Uncomplete Firewall, untuk mengatur akses ke server web. Firewall adalah komponen penting yang menjaga keamanan server dengan mengontrol lalu lintas yang diizinkan masuk. Pengguna menjalankan perintah sudo UFW allow apache full untuk mengizinkan trafik pada port 80 HTTP dan 443 HTTPS. Kedua port ini sangat penting agar web server dapat diakses dari jaringan lokal ataupun internet. Setelah aturan firewall ditambahkan, sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa rule telah berhasil diaktifkan. Untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan benar, pengguna menjalankan perintah sudo UFW status. Pada output, terlihat bahwa apache full berada pada status allow, menandakan bahwa firewall sudah memberikan izin akses penuh untuk layanan web. Dengan selesainya langkah ini, konfigurasi server web dinyatakan aman, lengkap, dan siap digunakan untuk implementasi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan instalasi Cerbot melalui apt. Yang pertama, di sini kita menggunakan perintah sudo apt update yang digunakan untuk memperbarui daftar paket. Kemudian kita memasukkan passwordnya. Terus kita juga mencoba instalasi plugin Cerbotnya. Kemudian terdapat unable to locate package Python, itu karena paket tidak ditemukan. Kemudian unable to locate lagi, itu juga paket tidak ditemukan kembali. Selanjutnya kita mencoba instalasi lagi menyertakan paket Cerbot dasar, dan paket masih tidak ditemukan kembali. Selanjutnya kita coba sudo cerbot apache minde www.dias.com. Ini mencoba menjalankan Cerbotnya. Selanjutnya kita bisa lihat di sini no certificates found, artinya sertifikat tidak ditemukan. Kemudian kita enter. Ini perintah kita ulangi kembali. Kemudian kita ketikkan perintah sudo systemctl status cerbot.timer. Ini kita periksa status timernya untuk melakukan pembaruan secara otomatis untuk Cerbot. Selanjutnya output menunjukkan timer aktif atau berjalan. Oke, selanjutnya kita mulai perintah untuk memperbarui daftar paket dari repositori. Kemudian kita diminta untuk memasukkan kata sandi pengguna Ubuntu untuk melakukan otorisasi sudo. Selanjutnya sistem mengambil daftar paket dari repositori.
Kemudian kita memulai perintah untuk menginstal paket Apache 2 min-y itu untuk mengkonfirmasikan instalasi secara otomatis, dan juga proses instalasi Apache 2 sedang berjalan. Berikut adalah tampilan proses dari konfigurasi Apache 2. Kemudian kita memeriksa status layanan Apache 2. Selanjutnya ini outputnya status menunjukkan Apache 2 service. Kemudian layanan dimuat dan diaktifkan atau akan berjalan saat boot. Selanjutnya layanan aktif berjalan. Berikut adalah tampilan informasi dokumentasinya. Selanjutnya proses exec start-nya itu berhasil. Kemudian perintah untuk mengizinkan lalu lintas HTTP port 80 itu melalui firewall UFW. Aturan firewall berhasil diperbarui. Selanjutnya rules update v6 itu aturan firewall IPv6-nya berhasil diperbarui. Kemudian kita memulai perintah untuk mengedit berkas index.html defaultnya di dokumen root Apache. Terus kita diminta kata sandi lagi. Nah, berikut adalah tampilan berubah ke editor nanonya. Konten ini adalah pengguna bisa mengedit isi berkas index.html, kemudian kombinasi tombol Ctrl+X itu untuk keluar dari nano. Selanjutnya input pengguna ini menyetujui penyimpanan perubahan. Kemudian pengguna menekan enter untuk mengkonfirmasi nama berkasnya. Selanjutnya perintah untuk memulai ulang layanan Apache 2 agar perubahan index.html atau meskipun tidak wajib untuk perubahan statis diterapkan. Selanjutnya memeriksa status layanan Apache 2 lagi. Layanan Apache 2 masih aktif dan baru saja dimulai ulang. Kemudian kita kembali ke prompt terminalnya. Oke, kemudian memulai perintah untuk mengedit berkas konfigurasi virtual host default Apache menggunakan sudo dan editor nano. Selanjutnya pengguna diminta kata sandi pengguna lagi. Berikut adalah tampilan berubah ke editor nano. Virtual host *280 ini adalah awal definisi dari virtual host yang mendengarkan di port 80 atau HTTP. Kemudian ini kita masukkan komentar standar Apache-nya. Selanjutnya terdapat server name www.example.com, itu adalah baris server name yang dikomentari. Lalu ada server name mastercard.com, itu juga penambahan pengguna menambahkan arahan server name. Kemudian server aliasnya www.mastercard.com, itu untuk pengguna menambahkan arahan server alias untuk subdomain www. Berikut adalah arahan server admin standar, kemudian arahan dokumen root standar. Error log itu adalah arahan error log standar, kemudian arahan custom log secara standar juga. Virtual host itu adalah akhir definisi dari virtual hostnya. Kemudian kita tekan Ctrl+X itu untuk keluar dari nano. Selanjutnya pengguna menyetujui penyimpanan perubahan dengan menekan enter untuk mengkonfirmasi nama berkasnya. Kemudian perintah ini digunakan untuk memeriksa sintaks konfigurasi Apache. Lalu sintaks OK itu berarti sudah benar. Kemudian perintah ini digunakan untuk memulai ulang layanan Apache agar perubahan konfigurasi berlaku. Setelah itu kembali ke prompt terminal. Oke, kemudian kita melakukan instalasi Cerbot melalui snapd. Kita
memasukkan perintah sudo apt install snapd spasi -y digunakan untuk menginstal paket snapd-nya. Kemudian memasukkan kata sandi. Selanjutnya memeriksa status layanan snapd. Active running ini adalah layanan snapd berjalan dengan sukses. Kemudian kita install paket dasar core-nya. Ini instalasi core sudah berhasil. Setelah itu kita menginstal paket Cerbot dari Snap Store-nya. Setelah itu instalasi Cerbot berhasil. Kemudian kita membuat SIM link-nya agar Cerbot dapat dipanggil. Ini kita coba jalankan Cerbot. Selanjutnya sudo systemctl status cerbot.timer itu digunakan untuk memeriksa status timer Cerbotnya. Nah, ini adalah tampilan Cerbot timernya sudah aktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian upaya penerbitan sertifikat gagal validasi DNS-nya. Kita masukkan perintah ini untuk menjalankan Cerbot. Kemudian masukkan dua domainnya. The following errors were reported by the server, itu adalah awal pesan kesalahannya. Kemudian ada tampilan invalid response, itu adalah gagal validasi untuk
www.dias.com karena tidak ada alamat IP yang ditemukan, atau ini adalah bagian dari masalah DNS-nya. Kemudian masih invalid ya karena gagal validasi ya. Ini masih alamat IP-nya yang tidak ditemukan. Kemudian kita melakukan saran perbaikan, pastikan catatan DNSA atau AAA telah dipublikasikan. Kemudian kita kembali ke prompt terminalnya. Kemudian kita masukkan konfigurasi server name, Apache, dan upaya server ulang. Kita mengedit berkas konfigurasi virtual host default Apache-nya, lalu kita diminta memasukkan kata sandi. Berikut adalah tampilan penambahan arahan server name yang telah ditambahkan. Server alias itu adalah penambahan arahan atau server alias yang sudah ditambahkan. Save modified buffer, kita ketik Y untuk menyimpan perubahan. File name to write itu mengkonfirmasi nama berkasnya. Kemudian sudo apache 2 ctl config test itu digunakan untuk memeriksa sintaks konfigurasi Apache-nya. Lalu setelah itu sintaks oke, berarti konfigurasi sudah benar. Kemudian sudo systemctl restart apache 2 itu digunakan untuk memulai ulang layanan Apache. Selanjutnya mencoba menjalankan server lagi dengan memasukkan 2 domain. Berikut adalah tampilan invalid response, itu merupakan gagal validasi karena no IP address found atau IP address-nya tidak ditemukan atau masalah DNS-nya masih ada. Selanjutnya kita kembali ke prompt terminal.
Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu memulai perintah untuk menyalin berkas konfigurasi virtual host default 000 strip-default.conf itu ke berkas baru. Ini adalah langkah persiapan umum untuk konfigurasi SSL-nya. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi. Selanjutnya memulai perintah untuk mengedit berkas konfigurasi SSL yang baru disalin. Berikut adalah tampilan berubah ke editor nano. Virtual host *280 itu adalah baris awal mendefinisikan virtual host yang mendengarkan di port 80 atau HTTP. Server name dias.com itu adalah arahan server name. Kemudian ini adalah arahan server aliasnya. Selanjutnya ini adalah bagian arahan server admin. Kemudian ini adalah arahan dokumen root, arahan error lognya, kemudian arahan custom log. Selanjutnya ditutup dengan virtual host akhir dari bloknya atau port 80. Selanjutnya pengguna mulai menyalin dan menempel atau mengetik ulang blok virtual host. Pengguna menghapus baris berikut ini. Kemudian pengguna mengubahnya menjadi virtual host yang mendengarkan di port 443 atau HTTPS. Berikut adalah arahan server name, server alias, server admin, dokumen root, ada tampilan error lognya, terus arahan custom log. SSL engine on itu untuk mengaktifkan mesin SSL-nya. Kemudian mendefinisikan jalur ke berkas sertifikat. Setelah itu mendefinisikan jalur ke berkas kunci pribadi. Virtual host ditutup yaitu akhir dari bloknya, blok virtual host port 443. Kemudian pengguna menambahkan blok virtual host *280 lagi, blok virtual host yang mendengarkan di port 80 atau HTTP. Ini adalah arahan server name dan juga arahan server alias. Selanjutnya kita penambahan redirect itu untuk mengalihkan semua lalu lintas HTTP dan ke HTTPS secara permanen. Virtual host akhir dari blok virtual host port 80. Kemudian kita tekan Ctrl plus X itu untuk keluar dari nanonya. Selanjutnya kita menyetujui penyimpanan perubahan dengan menekan enter untuk mengkonfirmasi nama berkas. Ini adalah kembali ke prompt terminal. Oke, selanjutnya kita ketikkan sudo a2 nmod SSL. Ini digunakan untuk memulai perintah atau mengaktifkan modul SSL pada Apache. Kemudian kita diminta lagi untuk memasukkan kata sandi pengguna Ubuntu. Berikut adalah tampilannya, merupakan pesan menunjukkan pertimbangan dependensi. Kemudian modul SSL already enable itu adalah outputnya sukses ya, atau modul SSL sudah diaktifkan sebelumnya. Tampilan sudo a2 nsite default strip SSL ini digunakan memulai perintah untuk mengaktifkan virtual host default ssl.conf yang baru dikonfigurasi. Enabling site default SSL itu digunakan untuk konfigurasi baru yang sedang diaktifkan. Kemudian instruksi perlu menjalankan restart. Service Apache 2 reload itu instruksi reload Apache seringkali restart juga dilakukan. Selanjutnya sudo apache 2ctl config test itu perintah untuk memeriksa sintaks konfigurasi Apache terbaru.
Lalu ada sintaks oke, itu tandanya outputnya sukses, atau sintaks konfigurasi Apache-nya sudah benar. Selanjutnya adalah perintah untuk memulai ulang layanan Apache agar semua perubahan modul dan virtual host baru berlaku. Kemudian kita periksa status layanan Apache 2-nya. Berikut adalah output status menunjukkan Apache 2.service. Kemudian layanan aktif berjalan dan baru saja dimulai ulang. Perintah untuk mengizinkan lalu lintas HTTP 80 dan HTTPS 443 melalui firewall UFW. Aturan firewall berhasil diperbarui. Rules update v6, aturan firewall IPv6-nya berhasil diperbarui. Kemudian perintah ini digunakan untuk memeriksa status firewall UFW dan daftar aturan yang berlaku. Statusnya sudah aktif UFW-nya. To action from itu adalah format output UFW. Selanjutnya aturan mengizinkan lalu lintas full Apache. Aturan mengizinkan lalu lintas full Apache untuk IPv6. Kemudian kita kembali ke prompt terminal. Pertama-tama untuk membuat direktori baru, kita bisa mengetik sudo make directory tugas Linux. Selesai, kita bisa pindah ke direktori yang dibuat dengan mengetik cd /tugas Linux.
Setelah di dalam, untuk membuat file kosong baru, kita bisa mengetik sudo touch dan nama filenya kita di sini bisa namakan file 1.txt. Sudah selesai, kita bisa lihat filenya dengan menggunakan command ls. Kita bisa lihat ada file 1. Selanjutnya kita bisa salin filenya dengan cara sudo cp copy file. Kita tulis direktorinya, tulis linux file 1.txt, dan kita buat menjadi file 2.txt. Selesai, kita bisa lihat ada file 1 dan file 2 teks. Setelah itu kita bisa lihat sudo filenya cat tugas linux file 1.txt. Tidak ada isinya karena file kosong. Selanjutnya kita bisa memindah file dan mengganti namanya dengan menggunakan command sudo move mv plus linux slash file 2.txt. Kita pindah dan kita ubah namanya menjadi file baru .txt. Kita bisa lihat file baru dan file 1. Selanjutnya kita bisa membuat subdirektori di dalam tugas Linux ini. Bisa lihat make dir subdirektor sudo dir subdirektor, dan ada di situ subdirektorinya sebagai file baru. Oke, untuk yang pertama, untuk kita membuat add user pertama, untuk menambahkan user, kita klik sudo add user, terus dengan namanya, misalnya di sini Andi, saya ketik enter. Setelah itu lalu diminta untuk memasukkan use password root. Lalu kita masukkan. Setelah sudah user sudah berhasil ditambahkan. Untuk membuat grup baru, kita bisa tambahkan ketik sudo add user. Lalu ketik nama grupnya. Di sini saya mencoba namanya rahasia.
Sama di sini juga untuk membuat grup juga diminta untuk masukkan password terlebih dahulu. Lalu untuk kita memasukkan nama user ke dalam grup, kita klik sudo. Terus user mode garis miring garis EEG dan nama grupnya rahasia. Terus masukkan nama usernya. Sudah, nama user sudah berhasil ditambahkan. Untuk mengecek user sudah masuk ke dalam grup, kita bisa ketik dan lihatnya dengan cara kita klik dulu grup, lalu masukkan nama usernya. Di sini bakal, kalau misalnya dia berhasil, dia bakal muncul kayak gini. Misalnya ada user rahasia sudah masuk ke dalam grup rahasia. Terus sama juga untuk grup yang lain, caranya juga sama. Saya tadi memasukkan nama Budi, terus saya masukin ke dalam grup kelas. Untuk mengecek file yang sudah kita buat, kita bisa mengetik namanya ls di sini. Terus kalau misalnya kita belum bikin file untuk menambahkan file baru, kita tinggal klik tos file 2.txt. Lalu untuk mengeceknya, kita bisa ketikkan ls garis L. Di sini fungsinya apa? Di sini fungsinya itu untuk melihat file data kita yang sudah tersimpan di Ubuntu ini. Lalu kita ketikkan scmod, terus tambahkan UG plus X,
Lalu kita kalikan file namanya, yaitu file 2.txt. Ini fungsinya apa? Ini untuk fungsinya memberikan hak akses kepada hak akses file 2-nya ini. Di sini kita bisa ketikkan ls. Di sini ini lebih simpelnya lagi daripada yang ls+1. Di sini untuk menampilkan hanya data yang tersimpan tapi tidak secara rinci. Oke, di sini kita ketikkan lagi lsl untuk mengeceknya. Untuk berikutnya saya akan mencoba untuk memasukkan flash disk di sini. Terus kita ketikkan dulu sblklk. Di sini fungsinya itu untuk menampilkan daftar informasi tentang semua perangkat atau blok penyimpanan yang tersedia dalam sistem seperti hard disk, SSD, atau flash disk. Untuk menambahkan file baru ke dalam Ubuntu, kita bisa klik dengan nama mkridata. Ini data ini namanya kita masukkan. Lalu untuk mengaitkan data kita sama ini kayak hard disk itu atau flash disk, kita bisa klikkan namanya sudo terus mon garis miring dev garis miring lagi, kita klik lagi sbd 1. Kita lalu bahkan kita masukkan file kita pakai data, namanya data, lalu masukkan passwordnya. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita cek dulu, lalu mengetik ls. Nah, sudah ada itu data txt ya. Lalu untuk berikutnya di sini kita tinggal ngecek saja flash disknya sudah terhubung sama data kita atau belum, dengan cara kita klik data ls. Lalu itu sudah terlihat di sini 32 GB. Ini artinya sudah masuk tersambung ke dalam file directory kita. Pertama-tama untuk melakukan instalasi web server, kita butuh mengupdate Linux untuk versi terbaru dengan mengetik sudo apt update. Masukkan password untuk Linux. Tunggu dia selesai mengupdate. Setelah selesai update, selanjutnya menginstal Apache untuk web servernya dengan mengetik sudo apt install Apache 2. Setelah selesai, klik yes. Tunggu untuk selesai. Setelah sudah, selanjutnya kita menyelesaikan pengaturan firewallnya. Mengetik sudo fw apt list. Di sini ada beberapa pilihan. Bisa kita lihat Apache ini ditunjukkan ke port 80 ya. Port normal dengan web traffic yang tidak terenkripsi sama dengan Apache full. Apache full ditambah dengan port 443 sama seperti Apache secure untuk traffic internet yang terenkripsi. Selanjutnya untuk mengatur agar Apache dapat berjalan di port 80,
sudo ufw allow Apache untuk mengatur agar Apache bisa berjalan di port 80. Tunggu sampai selesai. Nah, selanjutnya untuk memvalidasi, kita bisa lihat dengan ketik sudo ufw status. Jadi kita bisa lihat Apache dan OpenSSH sudah di allow. Nah, untuk selanjutnya kita bisa cek status Apache apakah sudah running atau belum. Kita bisa mengetik sudo systemctl status Apache 2. Tunggu untuk merespon. Nah, kita bisa lihat di sini Apache service enabled, sudah aktif running. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih, melakukan tes apakah web server sudah berjalan dengan lancar atau tidak dengan mengetik IP VirtualBox-nya. Kita bisa melihat IP VirtualBox-nya dengan mengetik IP address. Dan kita lihat di bagian nomor 2, bagian inet, kita bisa lihat IP address-nya 192.168.0.76. Nah, untuk selanjutnya kita pindah ke browser. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat apakah servernya sudah jalan atau belum. Kita bisa melihat http://192, kita ketik IP yang tadi 168.0.76. Lihat di sini sudah running ya. Nah, selanjutnya kita akan menginstal VSF TPD. Ini adalah instalasi FTP server. Pertama-tama kita bisa klik sudo apt update. Jika sudah, tidak usah. Dan selanjutnya jika ada update, kita bisa ketik sudo apt upgrade, akan mengupgrade semua yang bisa di-upgrade atau di-update. Kita tunggu sampai selesai. Begitu sudah selesai, kita bisa lanjut untuk menginstal FTP servernya dengan cara mengetik sudo apt install vsftpd dan kita enter, biarkan menginstal. Nah, itu kita bisa enable layanan FTP servernya dengan cara sudo systemctl start vsftpd, dan untuk memulai layanannya setiap Linux nyala, kita bisa ketik sudo systemctl enable vsftpd. Selanjutnya kita bisa membuat cadangan dari
file FTP tadi dengan mengetik command sudo cp /c /tpd config spasi /c /tpd original. Selanjutnya kita bisa konfigurasi file config FTP-nya. Nah, mengetik sudo nano etc stpd ini isi dari config filenya. Kita bisa melihat beberapa config file di sini. Selanjutnya kita bisa menambahkan beberapa bagian command line untuk mengaktifkan konfigurasi tambahan seperti user underscore token sama dengan user. Selanjutnya adalah local sama dengan /home /user /ftp. Selanjutnya ada port 40.000. Selanjutnya ada plus max port jumlah 50.000. Kita bisa exit, Ctrl X, kita save. Selanjutnya kita bisa membuat direktori FTP untuk pengguna. Kita bisa mengetik command line make dir username kita bisa ganti dengan username kita FTP. Setelah dibuat, kita bisa lanjut mengetik command line selanjutnya. Dan selanjutnya sudo chmod aw home username FTP. Selanjutnya kita bisa membuat direktori untuk mengunggah file dengan cara mengetik command line seperti ini. Home username FTP upload. Selanjutnya username FTP
Selanjutnya sudo chmod 55 directory home username FTP. Untuk selanjutnya kita bisa restart layanan FTP-nya setelah beberapa update. Kita bisa restart. vs ftpd. Tunggu sampai selesai. Dan selesai.